Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, kelas 6A ataupun 6B. Ya, hari ini materi kita adalah fikih. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu buku paket Ma'arif. Ya. Buku paket Ma'arif kita sudah bab 2 di buku LKS. Bab 2 buku paket besar Depak sudah, maka kita akan beralih ke buku paket Ma'arif ya, karena harus setara. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka halaman 13, yaitu bab yang kedua, jual beli. Oke, di situ kan tulisannya Arab gundul ya, maka anak-anak harus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang kedua, jual beli. Pengertian jual beli. Apa sih Pak jual beli itu? Yes, karena sampean biasanya membeli atau juga yang ikut jualan harus tahu makna menurut Islamnya gimana. Ya, pengertian menurut Islamnya. Jual beli menurut lugah, menurut bahasa, artinya saling menukar atau pertukaran. Bukan perkelahian, ya, pertukaran, tukar menukar barang. Oke, saya ulangi lagi. Menurut bahasa jual beli adalah saling menukar atau pertukaran. Ya, barang maksudnya. Oke, barang atau uang. Ya. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, hukum Islam adalah pertukar menukar barang dengan uang atau barang berharga lainnya. Ya, tukar menukar barang dengan uang atau dengan barang berharga lainnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara memenuhi syarat tertentu dan atas dasar suka sama suka. Saya ulangi lagi ya. Nah, menurut syariat Islam, jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau dengan barang berharga lainnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan syarat dengan cara memenuhi syarat tertentu dan atas dasar suka sama suka. Ya, karena jual beli itu nggak boleh dipaksa. Oke, sabda Nabi Muhammad SAW, innamal bai'u an taradin, rawahul Imam Baihaqi wa Ibnu Majah. Ya, diceritakan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah. Artinya, sungguhnya jual beli itu sah apabila sama-sama rela, sama-sama ridho. Kalau nggak ridho, tidak sah. Oke. Sekarang hukum jual beli menurut Islam. Nah, pada asalnya jual beli itu adalah hukumnya mubah, boleh. Nah, artinya setiap orang dalam mencari rezeki boleh dengan cara menggunakan cara jual beli. Nah, sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah. Bahkan Allah pun sudah mengatur jual beli. Ya, firman Allah dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan riba pokoknya. Jual beli boleh. Ya, pokoknya yang halal. Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, firman Allah juga dalam Al-Qur'an ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Surat An-Nisa ayat 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu memakan harta yang ada di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang jelek, tidak benar, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Nah, ya, di antara kamu. Allah pun sudah mengatur. Nabi Muhammad sudah mengatur, Allah sudah mengatur. Loh, caranya jual beli apa? Bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad cara jual beli yang baik itu bagaimana. Ya, Nabi Muhammad itu pada umur 12 tahun beliau berangkat bersama pamannya yang bernama Abu Thalib, ya, ke negeri Syam untuk berdagang. Umur 12 tahun beliau sudah menunjukkan kepada kita cara berdagang yang baik. Nah, Pak, gak kulaan. Yang dijualkan adalah barang-barang milik saudagar Khadijah yang pada umur 25 tahun kelak akan menjadi istri Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu adalah saudagar yang kaya raya. Ya. Oke.
lanjut. Berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut bahwa jual beli akan sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama rela antara penjual dan membeli. Tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur penipuan. Jual beli itu ada beberapa hal. Satu, yang akan kita bahas pada poin C adalah rukun. Rukun jual beli. Apa Pak? Dalam akad jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun. Satu, yaitu ada penjual dan membeli. Ya, satu yang pertama harus memenuhi syarat apa aja Pak? Satu, syarat rukun penjual dan beli adalah balik, sudah dewasa. Dua, berakal sehat. Yang ketiga, rela sama rela. Oke, rukun yang kedua adalah ada barang yang diperjualbelikan. Ya, ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya, apa yang dijual? Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah milik sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan. Yang keempat adalah ijab kabul, serah terima barang. Ya, saya beli ya tanahmu. Iya, saya jual tanah saya. Oke. Nah, itu namanya ijab kabul. Ijab yaitu serah terima, kabul ijab artinya menyerahkan, kabul artinya menerima. Ya. Lalu dalam pelaksanaan jual beli di masyarakat kita, bentuknya beragam cara dalam jual beli, antara lain satu, jual beli sistem barter atau tukar menukar barang. Seperti ikan ditukar dengan beras, ya seperti zaman dahulu, ya beras, gabah, padi ditukar dengan baju. Ya, Pak, boleh jika saya membeli sekarang ke teman saya, aku punya beras 1 sak, tapi aku nggak punya baju kayak kamu. Kamu kan punya ya, apa yang kamu punya itu saya tukar ya, itu boleh. Ya, yang kedua adalah jual beli sistem kontan atau cash, yaitu jual beli barang yang dibayar secara tunai dengan uang. Ya, transfer boleh, pakai cash. Yo, ini ya, saya beli sepeda motor kamu ya, saya transfer sekarang. Cek. Nah. Yang ketiga, jual beli sistem ya, atau kamu beli beras 1 sak, kamu dengan uang cash. Berapa 1 sak? 300.000, bayar. Ya, kalau sama saudaramu jangan pakai tawar menawar. Kalau kamu beli di mall aja nggak pakai tawar menawar, masa di saudaranya tawar menawar? Ya, karena rezeki orang itu mungkin lewat kamu. Kalau sama saudara kamu, saudara muslim, sesama muslim kita, jangan tawar menawar sampai hancur harganya. Ya, kalau sama orang bisnis besar aja, sampai kalau di Ramayana Matahari, ya di mall-mall, di TP atau di apa dimanapun, tidak pakai tawar menawar, langsung beli ngono. Ya, tapi kalau sama saudaranya, sama muslim, tawar dulu. Yang ketiga adalah jual beli sistem pesan. Memesan yaitu apa sih Pak? Yaitu memesan barang yang telah disepakati, kemudian barangnya dikirim, baru dilakukan pembayaran, atau sampai pembayaran dulu baru dikirim. Kenapa? Kalau barang dulu dikirim lalu Anda lakukan pembayaran, itu namanya sistem bayar di tempat. Sekarang yang rata-rata dipakai adalah bayar dulu, transfer dulu, baru kamu akan dikirim barangnya. Jika Anda jadi pedagang yang seperti ini, jangan sampai Anda menipu. Habis transfer nggak dikirim barangnya, dosa sampean. Ya, hati-hati, ada undang-undang ITE. Ya, nanti kalau dilaporkan sama bisa masuk penjara kalau nggak dikirim barangnya. Yang keempat adalah jual beli sistem kredit, yaitu jual beli barang yang dibayar secara mengangsur, sepeda motor, mobil. Ya, banyak sekarang itu sepeda motor. Kita punya uang 5 juta, pengen sepeda motor Ninja. Ya, setiap bulannya 2 juta. Jalan tengah waktu 3 tahun, 4 tahun loh. Tapi kan bisa buat kerja. Ya. Jangan untuk buat gaya-gayaan tok. Ternyata nggak bisa membayar, akhirnya nanti
diambil dealer, kasihan ya. Nah, syarat jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat. Syaratnya adalah satu, syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut: ada penjual dan pembeli. Terus barang yang diperjualbelikan sudah tadi ya, 3 ijab qabul. Oke, kita kupas satu persatu syarat dalam jual beli. Satu, yang pertama ada penjual dan pembeli. Syaratnya yaitu satu, harus akal sehat, gak gendeng, gak gila ya. Yang kedua, atas kehendak sendiri, suka sama suka atau bukan dipaksa. Yang ketiga adalah sudah balik atau dewasa. Poin yang kedua, barang yang diperjualbelikan syaratnya yaitu satu, harus suci barangnya. Barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, bukan barang yang dilarang. Nah, bukan diharamkan menurut agama. Yang ketiga, sudah. Yang keempat sekarang, ada manfaatnya, bukan barang yang tidak berguna. Ya, yang keempat adalah milik sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan untuk kita jual beli, untuk kita jualkan. Oke. Yang ketiga sekarang, poin ketiga, ijab dan qabul artinya ada ucapan kalimat serah terima dari penjual maupun pembeli sesuai kesepakatan, harus sepakat. Ya. Jual beli yang dilarang apa saja, Pak? Lah ini ya, perhatikan dengan baik. Jual beli yang dilarang dalam Islam jumlahnya sangat banyak. Antara lain satu, jual beli yang ada unsur penipuan. Ya, contoh mengurangi timbangan. Timbangan ini beras, ini beras, ini timbangan. Berasnya sudah berat. Ternyata di bawahnya sini ada batu. Itu namanya mengurangi timbangan. Haram, Nak. Ya. Atau ukuran atau menyembunyikan cacat barang. Sama jual beli sarung, ternyata sobek. Ya, sobek. Sobeknya sampean tidak sampean kasih tahu. Pokoknya beli, dilihat langsung bawa pulang. Nah, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Wah, itu bukan tata cara Nabi Muhammad. Ya, yang kedua, menjual belikan barang najis seperti anjing, babi dan lain-lain. Yang ketiga, jual beli dengan dua harga dalam satu benda dan satu akad dikarenakan soal tempo saja. Jual beli, kalau kamu beli jam 10 harganya segini, kalau nanti jam 11 segini. Harganya tetap ini, barangnya tetap ini, harganya beda. Terus terpaut mahal barangnya. Ya. Yang keempat, jual beli barang yang belum jelas. Ya, keadaan barang seperti membeli kucing dalam karung. Ya, kan begitu. Atau kamu membeli ditambah itu seluruh ikannya ada berapa? Kamu borong. Nah, enggak boleh. Kenapa? Kamu belum tahu di dalam tambak itu ada ikannya atau tidak, banyak atau tidak. Nah, yang kelima adalah jual beli dengan cara menimbun barang yang merupakan bahan pokok. Nggak boleh menimbun bahan pokok itu. Menimbun beras, ngomong harganya 10.000 per kilo, kamu timbun, tunggu sampai 15.000. Iya, kalau tambah naik harganya. Kalau tambah turun, gimana? Ayo. Kalau tambah jadi 8.000, rugi kamu. Ya, maka jual belilah dengan halal. Ya, jangan kamu timbun. Yang keenam adalah jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Gak boleh, sehingga lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan tinggalkanlah salat. Tinggalkanlah jual beli. Di Mekah itu kalau Allahu Akbar kata tutup. Ya. Tutup. Kalau tidak akan ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Itu yang di Mekah Madinah yang saya tahu. Ya, karena itu sudah diajarkan dalam Islam. Nomor 7,
jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, nggak boleh kamu serobot tawarannya. Tak tukuni harganya segini ya, tak tukuni segini. Yang kedelapan, jual beli alat-alat maksiat, nggak boleh. Ya, alat-alat maksiat juga tidak boleh, apalagi barangnya, apalagi untuk maksiatnya. Beli minuman keras nggak boleh. Jual beli barang yang jual beli barang tadahan dari hasil yang tidak benar seperti hasil pencurian atau perampokan, nggak boleh. Lu ini barangnya halal pakai uangmu, tapi itu kamu harus tahu bahwa itu barang curian atau tidak. Ya, yang ke-10, jual beli barang terlarang yang mengandung mudarat dan dapat merusak akal dan kesehatan. Contoh minuman keras, ganja, morfin, narkoba, tidak boleh, haram. Jual beli yang dilarang itu. Oke, anak-anak. Ajaran Islam ya beberapa ketika jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam, ajaran Islam, karena mengandung unsur spekulasi dan dapat menimbulkan perselisihan antara si penjual maupun pembeli, juga dapat merusak ketentraman masyarakat umum. Seperti satu, ini yang memberi keresahan, membeli barang dengan harga mahal dari harga pasar, nggak boleh. Harga pasar 10.000 sama jualnya 40.000, tidak boleh. Ya, lo itu kan keuntungan saya, tapi itu dilarang. Ya. Terus yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Ya, nggak boleh khiyar. Semen itu orang ini membeli dalam masa khiyar, kamu beli gitu aja. Ya, tidak boleh. Kamu serobot, kamu beli. Yang ketiga, membeli barang untuk disimpan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal ditimbun, nggak boleh. Yang keempat, jual beli ya buah yang masih di pohon, nggak boleh. Seperti tadi membeli ikan di dalam tambak. Yang kelima, jual beli anak hewan yang masih di kandungan induknya di dalam perutnya. Saya beli anak kambingmu itu ya, satu ya, ya berapa itu? Nggak boleh, itu diharamkan. Oke? Tugas kalian adalah satu, halaman 20. Ya, Romawi 1 berilah tan abisian sampai halaman 22. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.